Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya dengan baik sampai hari kiamat. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam mengajarkan umatnya ini untuk bertawakal, menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada benda-benda atau sarana kesirikan yang dikeramatkan, yang disebut dengan jimat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sangat erat hubungan antara gangguan jin dengan sarana-sarana kesirikan yang masih tersimpan di rumah kita masing-masing. Maka jika kita benar-benar berniat untuk melepaskan diri dari gangguan jin yang memiliki ikatan perjanjian dengan sepuh, wajib bagi kita semua untuk menghancurkan seluruh benda-benda yang pernah masih dijadikan sarana untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apakah penghancuran benda-benda ini ada dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya menghancurkan benda-benda yang pernah menjadi sarana menyekutukan Allah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menghancurkan Uzza. Bahwa Uzza ini adalah berhala kaum musyrikin Arab yang paling besar di antara sekian banyak berhala-berhala lainnya. Al-Uzza terletak di daerah Naklah, nama satu tempat daerah antara Mekah dan Taif. Orang-orang Arab banyak melakukan ritual peribadatan dan mempersembahkan berbagai macam sesaji pada Al-Uzza, sehingga Al-Quran menyebutkan nama berhala ini. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, afara'aitumul lata wal uzza wa manat salisatal ukhra, maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Al-Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang Arab pada waktu itu mengadakan penyembahan, ritual-ritual kepada Uzza. Karena Uzza ini adalah sebuah pohon yang di atasnya terdapat bangunan dan kelambu. Dia terletak di Naklah, yakni daerah antara Mekah dan Taif. Kaum Quraisy sangat mengagungkan yang namanya Uzza ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Abu Sufyan yang saat itu masih kafir mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, dia katakan lanal uzza wala uzza lakum.
kami memiliki Al-Uzza dan kalian tidak memiliki Uzza. Maka Rasulullah bersabda, Qulu Allahu maulana wala maula lakum. Katakanlah kepada Abu Sufyan itu, Allah pelindung kami, sedangkan kalian tidak memiliki pelindung. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benda-benda kesirikan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dihancurkan. Diriwayatkan dari Abi Tufail radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra, bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid menuju Naklah yang di sana terdapat pohon Al-Uzza. Khalid kemudian menuju ke daerah tersebut dan menjumpai 3 pohon Al-Uzza. Beliau menebang semua pohon itu dan menghancurkan bangunan yang ada di atasnya. Kemudian beliau kembali menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan. Rasulullah mengatakan, kembalilah ke sana karena engkau belum melakukan apapun. Khalid pun kembali lagi ke tempat tersebut. Di saat itu para juru kunci melihat Khalid. Mereka memandang tajam ke arah gunung sambil berkata, wahai Uzza. Maka Khalid pun mendatangi gunung tersebut. Ternyata Uzza adalah seorang wanita telanjang, rambutnya terurai dan sedang menaburkan debu di atas kepalanya. Maka Khalid pun membunuhnya dengan pedang. Kemudian beliau menghadap lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan apa yang sudah dilakukan. Rasulullah bersabda, itulah Al-Uzza. Jadi pohon, benda mati, apapun bendanya itu kalau dikeramatkan, kalau dipuja-puja, disembah, diminta, didatangi, diagungkan, itu disenangi jin, maka jin akan datang kepadanya. Jin akan bersarang di tempat tersebut. Diadakan ritual-ritual, pemujaan-pemujaan, sajen-sajen, maka jin akan datang ke sana untuk menyesatkan kaum muslimin, menyesatkan manusia agar manusia masuk neraka jahanam. Oleh sebab itu Rasulullah melarang, menyuruh Khalid bin Walid untuk menghancurkan semua wasilah, semua jalan yang dapat membuat syirik manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah berhala Uzza yang telah dihancurkan oleh Rasulullah, dan semua berhala-berhala yang ada di rumah kita, jimat-jimat yang pernah kita tuntut, yang pernah kita simpan, itu harus dimusnahkan dengan dibakar. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.